selamat pagi Pak Wendel bersama dengan kami di Dialog Interaktif pagi ini. Ya, bisa didengarkan suara saya? Halo? Ya, bisa didengarkan suara saya? Oh ya, bisa. Suara saya terdengar jelas, Bu? Iya, baik. Ya, Pak Wendel, ini menyingkapi kondisi iklim dan cuaca yang sedang terjadi, apalagi kalau kita lihat pagi ini juga cuaca di wilayah Manokwari hujan ya. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan dari masyarakat, terutama kita yang ada di wilayah Manokwari, untuk menyikapi kondisi iklim dan cuaca yang sedang terjadi di Manokwari sendiri lebih khusus. Nah, ini sebenarnya faktor penyebab terjadinya cuaca ekstrim ini karena apa? Ya, oke, baik. Terima kasih. Musim hujan ke musim kemarau. Nah, masa transisi ini identik sekali dengan terjadinya atau meningkatnya frekuensi kejadian cuaca ekstrim sebagai akibat dari kalau kita membayangkan di lapisan atmosfer itu terjadi perubahan angin, perubahan pola angin sehingga dari utara yang bertiup ke selatan, sehingga ini menjadikan dapat memicu kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena cuaca dan iklim ekstrim. Jadi saat ini memang kita ada di bulan Mei, yang normalnya kalau di Manokwari itu biasanya awal musim kemarau itu di bulan Juli, sehingga ini kita berada dalam masa-masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Oke. Apakah ini juga yang menyebabkan kondisi hujan pagi ini juga terjadi ataukah berbeda dengan kondisi cuaca ekstrim yang sebenarnya melanda wilayah Indonesia? Oh ya, baik. Untuk curah hujan ya di pagi hari ini, bahkan saya baru konfirmasi dengan kami punya petugas pos hujan di wilayah Sidei, itu hujannya sudah dari kemarin malam hingga saat ini masih deras ya. Yeah. Jadi kalau kami di BMKG melakukan analisis, yaitu namanya analisis pola angin. Kalau pola angin di lapisan atas ya, jadi di lapisan atmosfer itu saat ini memang sedang terjadi kalau kita melakukan analisis terjadi belokan angin di utara Papua Barat. Nah, ini faktor-faktor ini menyebabkan masifnya atau terjadinya pertumbuhan awan konvektif di wilayah Papua Barat, ya. Jadi selain itu juga faktor lain yang memicu terjadinya cuaca ekstrim maupun iklim ekstrim saat ini, yaitu suhu muka laut yang lebih panas dari biasanya. Jadi kalau kita membayangkan ini, kalau kita rebus air, kalau kita merebus air, kemudian ketika air itu mendidih, terjadi penguapan yang jadi di penutup panci itu pasti ada titik-titik air. Nah, begitu hal itu juga sama dengan ketika suhu muka laut di wilayah Indonesia, secara khusus di kita di perairan sekitar Papua Barat. Ketika terjadi pemanasan suhu muka laut yang lebih tinggi dari biasanya, itu juga merespon terjadinya pertumbuhan awan. Jadi ketika dari segi anginnya itu mendukung pertumbuhan awan, tetapi juga faktor suhu muka lautnya mendukung untuk terjadi pertumbuhan awan, maka sudah pasti akan terjadi curah hujan ekstrim seperti itu. Oke. Nah, ini adalah kondisi real yang terjadi ya, dengan untuk saat ini. Cuaca yang juga terjadi mungkin tidak hanya untuk wilayah Papua Barat dan lebih khusus di wilayah Manokwari, tapi juga di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, ini ya mungkin juga menjadi kewaspadaan juga dari semua kita. Nah, tentunya ini mungkin bukan hanya BMKG, tetapi juga menjadi mitigasi yang harus dilakukan oleh semua pihak ya, terlebih masyarakat. Yang mungkin ke depan nanti
BMKG juga punya langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi cuaca ekstrim ini seperti apa, terutama kalau nanti sampai akhirnya menimbulkan bencana juga gitu. Halo, terkait antisipasi kamu? Iya. Halo, oh iya, baik. Sorry, agak putus-putus tadi suaranya. Jadi untuk menyikapi terjadinya fenomena-fenomena ekstrim, BMKG secara berkala itu selalu memberikan informasi dini, baik peringatan dini cuaca ekstrim maupun peringatan dini iklim ekstrim. Jadi kami selalu mengeluarkan informasi dalam skala harian, dalam skala bulanan dan juga musiman terkait dengan akan terjadinya fenomena-fenomena iklim ekstrim maupun cuaca ekstrim. Jadi tiap hari kami mengirimkan informasi cuaca melalui media sosial, yaitu Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp group, di mana di situ memuat informasi-informasi tersebut, mulai dari perakiraan cuaca, kemudian potensi atau prospek cuaca mingguannya ke depan seperti apa, wilayah apa yang akan terdampak curah hujan dalam kategori ringan hingga sangat lebat. Kemudian dalam skala musiman juga setiap bulan itu kami memberikan prediksi terkait dengan curah hujan tinggi. Wilayah-wilayah mana saja yang akan mengalami curah hujan tinggi, kemudian wilayah mana saja yang punya potensi mengalami banjir, seperti itu. Oke. Nah, Pak Wendel ini terkait dengan prediksi nih. Nah, mungkin dengan kondisi cuaca yang terjadi saat ini, BMKG juga bisa menginformasikan kepada masyarakat kita, ya terutama mungkin pagi ini Anda yang dengarkan program siaran kita, prediksi BMKG ke depan dengan faktor menyingkapi kondisi cuaca iklim dan juga cuaca yang terjadi saat ini seperti apa? Ya, Pak Wendel bisa dengar suara saya? Bisa didengarkan suara saya? Iya. Oke. Nah, ini terkait prediksi cuaca ini. Bisa diulangi? Oke, terkait dengan prediksi yang dilakukan oleh BMKG untuk menyingkapi kondisi iklim dan juga cuaca ekstrim yang sedang terjadi di beberapa wilayah. Oh iya, baik. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa BMKG secara rutin selalu memberikan informasi-informasi terkait dengan cuaca ekstrim maupun dengan iklim ekstrim. Jadi untuk prospek, mungkin saya mulai dari prospek cuaca mingguan ya. Jadi prospek cuaca mingguan yaitu terkait dengan prospek cuaca di wilayah Papua Barat itu pada tanggal 20 hingga 26 Mei ke depan ini. Itu memang ada wilayah-wilayah yang umumnya kita prediksi itu mengalami umumnya itu akan ada pada kondisi berawan tebal dan berpotensi hujan ringan hingga sedang. Itu biasanya terjadi di wilayah Manokwari, itu umumnya berawan tebal, kemudian berpotensi hujan ringan hingga sedang, yaitu pada siang hingga malam hari. Kemudian di wilayah Manokwari Selatan juga itu umumnya berawan tebal dan berpotensi hujan hingga dari ringan hingga sedang, itu umumnya pada siang dan malam hari. Dari tanggal 20 hingga 26 Mei kita punya prediksi demikian. Oke, ini berarti ke depan ini masyarakat Manokwari ataupun juga masyarakat di Manokwari Selatan harus tetap waspada ya, karena tanggal 20 sampai dengan 26 Mei ini prediksi cuaca di wilayah Papua Barat ya. Oke, iya. Kemudian terkait dengan tadi kan terkait dengan analisis pola angin. Nah, ini kalau analisis pola anginnya berubah, apakah suhu permukaan laut juga akan ikut berubah ataupun mungkin perubahan cuaca itu bisa terjadi? Ya, terkait dengan analisis pola angin, memang pertama
kalau tadi kita informasikan bahwa terjadi belokan angin sehingga itu sangat mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif yang menyebabkan terjadinya hujan. Terkait dengan perubahan ini kita prediksi dalam beberapa hari ke depan ya kemungkinan tidak akan terjadi belokan angin yang signifikan yang seperti saat ini terjadi, sehingga harapannya mungkin cuaca masih bisa dalam kondisi yang lebih baik. Iya. Ya, mungkin juga nanti masyarakat juga ingin mengetahui informasinya lebih jauh seperti apa ya. Masyarakat atau pendengar ya, Pak Wendel masih tetap dengan kami. Kami juga undang Anda untuk bisa bergabung dengan kami pagi ini juga di dialog interaktif. Anda juga bisa menghubungi nomor kontak di 0821 ya. 9986 ya 1133 untuk bersama dengan kami dalam program Opini Publik, bahkan juga dialog interaktif pagi ini. Nah, ini yang Pak Wendel ini terkait juga dengan biasanya kalau secara masyarakat awam atau mungkin masyarakat yang tidak begitu paham dengan apa sih itu cuaca ekstrim atau apa sih Ibu itu. Ibu minta maaf suaranya putus-putus Bu, bisa diulang. Oke. Bisa didengarkan suara saya saat ini? Oke. Pak Wendel ini terkait dengan masyarakat biasanya lebih memahami cuacanya tuh diukur begini, sering hujan, sering panas. Nah ini mungkin memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, kadang menjadi pertanyaan, kenapa ya cuaca ini sering berubah, sering hujan, sering panas. Mungkin masyarakat ingin tahu kondisi cuaca hujan itu seperti apa, kemudian kondisi cuaca kalau panas itu seperti apa gitu. Ya, Pak Wendel masih bersama kami? Ya. Ya, Ibu, maaf agak terputus-putus, Bu. Boleh diulangi? Iya, ini terkait dengan kondisi cuaca nih. Kalau secara masyarakat awam ya, biasanya mungkin masyarakat mengukur cuaca itu dari kadang kita bilang begini, hari ini panas, tapi bisa tiba-tiba berubah menjadi hujan. Nah ini sebenarnya dikarenakan apa begitu? Kadang kan prediksi masyarakat, oh ini karena mungkin ada apa begitu sampai tiba-tiba panas, terus kemudian turun hujan. Baik, ya. Baik, terima kasih. Jadi dengan fenomena yang seperti itu biasanya kita lihat dulu. Biasanya kita menyebut ini faktor lokal ya, faktor lokal. Jadi ada namanya hujan-hujan lokal yang biasanya terjadi karena hujan dari orografis atau yang biasa kita sebut dengan halo. Iya. Halo? Iya, silakan Pak Wendel diteruskan. Ya, halo. Iya. Oke, baik. Jadi ini biasanya kita sebut sebagai hujan lokal atau konveksi lokal. Jadi hujan lokal itu biasanya prosesnya itu proses di mana udara hangat itu atau udara yang lembab naik ke atmosfer mendingin dan mengembun, kemudian itu menjadi awan dan hujan. Nah, faktor-faktor lokal ini biasanya disebut diakibatkan oleh faktor topografi dan sebagainya. Topografi suatu wilayah. Nah, secara khusus kalau kita di Manokwari ini juga sering terjadi faktor lokal, hujan lokal. Karena kita punya barisan pegunungan ya. Pegunungan Arfak juga ini mempengaruhi kita punya sirkulasi udara sehingga dapat menyebabkan terjadinya hujan lokal. Jadi biasanya kita rasa panas terus tiba-tiba terjadi hujan. Biasanya karena faktor-faktor lokal itu. Faktor topografi ini juga salah satunya ya, Pak Wendel ya? Iya benar. Jadi faktor topografi itu sangat mempengaruhi pembentukan hujan lokal. Jadi misalnya ketika suatu angin itu dalam kondisi lembab bertemu dengan pegunungan atau bukit, maka udaranya ini dipaksa naik. Ketika dia dipaksa naik, itu dia menjadi dingin dan mengembun sehingga bisa menjadi hujan. Nah ini sering menyebabkan terjadinya hujan di satu sisi gunung saja. Nah ini yang kita sebut faktor-faktor lokal,
faktor lokal. Oke, faktor-faktor lokal ya, itu karena juga terjadi karena kondisi terjadi karena faktor topografi kita ya, apalagi kalau kita di wilayah Papua ya, ataupun juga wilayah Papua Barat, ini wilayah yang masih cukup tinggi dan potensi hutan ya, gunungnya juga ya. Nah, apakah ini juga menjadi faktor utama sering terjadi perubahan cuaca iklim di daerah kita? Iya. Oke, Pak Wendel, kemudian juga ya masih mendengarkan suara kami. Ya, nanti saya akan coba untuk menghubungi kembali narasumber kami ya di program Dialog Interaktif pagi ini. Dan untuk Anda yang masih terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Manokwari, dan kami juga tunggu opini atau Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan kami di program Dialog Interaktif pagi ini. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket. Lihat info cuaca dulu lah nanti. Ngapain? Emang kita presenter info cuaca? Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan? Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong. Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini. Kok gitu sih mikirnya? Serem banget. Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali. Oke lah, mancing di mall aja gimana? Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses. Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap, bisa hilang dalam 1 hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi, sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka, karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera. Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
Iya, pendengar, kami masih di dialog interaktif untuk Anda pagi ini dan juga pasti terkait dengan menyikapi kondisi iklim dan cuaca yang sedang terjadi, dan saya masih bersama narasumber Pak Wendel yang juga bersama dengan kami pagi ini dari BMKG Manokwari, dan tentunya juga masih akan memberikan informasi kepada Anda bagaimana menyikapi kondisi iklim dan juga cuaca yang sedang terjadi. Nah, Pak Wendel, banyak yang sudah kita bahas sejak tadi ya, terkait dengan analisis cuaca, kemudian juga dengan prediksi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Papua Barat ya secara umum, tapi juga wilayah Manokwari. Nah, kita tahu juga bahwa dengan adanya potensi kondisi cuaca iklim dan juga cuaca ekstrem yang terjadi ini tentunya juga menimbulkan adanya potensi dari bencana yang terjadi. Nah, ke depan nanti BMKG menyikapi ini seperti apa ya, karena kalau cuaca ekstrem terjadi tentunya kita tahu bahwa mungkin ada bencana banjir, longsor dan lain sebagainya. Nah, ini ke depan langkah-langkah antisipasi yang dilakukan ini seperti apa, Pak Wendel? Baik. Antisipasi terkait dengan kejadian-kejadian dampak dari kejadian cuaca dan iklim ekstrim ini, BMKG seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa BMKG selalu mengeluarkan peringatan dini. Nah, peringatan dini ini telah kita informasikan kepada stakeholder dan pemerintah setempat, juga melalui media sosial kami, melalui WA Group, sehingga harapannya adalah kita bisa meminimalisir dampak dan risiko yang terjadi dari cuaca dan iklim ekstrim ini. Jadi BMKG ketika memberikan peringatan dini selalu kami informasikan secara luas melalui berbagai media sosial, sehingga dapat diantisipasi dengan baik oleh pihak-pihak terkait seperti itu. Oke. Ini tadi saya juga sempat baca dari referensi yang juga disampaikan langsung oleh Kepala BMKG Pusat ya, Dwi Korita, bahwa analisa BMKG ini mulai bulan Mei seperti tadi juga Pak Wendel sampaikan bahwa kondisi perubahan cuaca mulai tanggal 20 sampai dengan 26 Mei ini harus tetap diwaspadai. Nah, ini juga terdeteksi karena adanya pola sirkulasi siklonik ya yang terjadi. Nah, apakah kondisi ini juga sama dengan kondisi cuaca yang ada di wilayah Papua Barat? Nah, mungkin masyarakat ingin tahu, kalau saya bilang bahwa sirkulasi siklonik ya mungkin masyarakat juga belum paham ya. Mungkin Pak Wendel bisa menjelaskan ke masyarakat juga apa sih sebenarnya sirkulasi siklonik itu. Ya, jadi untuk saat ini memang telah dikeluarkan peringatan dini untuk cuaca wilayah Papua Barat, di mana peringatan dini ini dikeluarkan untuk wilayah-wilayah yang terdampak. Jadi kalau kita lihat bahwa wilayah-wilayah yang berpotensi itu mengalami curah hujan sedang hingga lebat, itu pada tanggal 20 hingga tanggal 26, itu wilayah Papua Barat hampir secara keseluruhan mengalami hal demikian. Yaitu terjadi cuaca ekstrim. Nah, ini sebagai akibat tadi kalau kita bilang pola siklonik kalau dalam bahasa ini ya, kita kalau bahasanya orang BMKG demikian. Jadi pola siklonik ini ya, kita membayangkan di lapisan atas ini, di atmosfer itu terjadi belokan angin. Ibaratnya kalau kita membayangkan gampangnya seperti ini, Bu. Jadi ketika kita ada di jalan yang lurus, ibaratnya kita ada di jalan tol lah. Jalan tol ketika lurus saja tanpa hambatan tuh kita bisa dengan kecepatan yang cukup tinggi tanpa ada hambatan lurus. Tapi ketika ada belokan di depan, maka kita harus injak rem. Nah, ketika kita mau belok itu berarti kita mengalami perlambatan. Nah, begitu sama halnya dengan di udara atas, ketika terjadi belokan angin, terjadi perlambatan pergerakan udara, maka di situ akan terjadi penumpukan awan yang awalnya
awalnya mungkin ada dalam kondisi yang tiupan angin yang tidak ada belokan, tanpa hambatan, tiba-tiba dia mengalami belokan. Nah, di situ terjadi penumpukan. Nah, mengalami perlambatan. Jadi itu mengakibatkan bisa terjadinya atau bertumbuhnya awan-awan konvektif yang menyebabkan terjadinya curah hujan lebat seperti itu. Itu gampangnya kalau kita membayangkan. Kalau dibayangkan ya. Angin tadi. Kenapa belokan angin itu menyebabkan curah hujan ekstrim? Karena memang ketika dia mengalami belokan, otomatis di situ massa udaranya menumpuk semua di situ. Jadi dia menyebabkan ketika dia melambat di situ semua itu dapat menyebabkan terjadinya penumpukan awan. Iya. Jadi kita mengalami curah hujan yang berpotensi hujan hingga sedang hingga lebat ya di wilayah Papua Barat. Nah, itu wilayah-wilayah yang berpotensi seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa Kabupaten Manokwari menjadi salah satu wilayah yang kita prediksi mengalami cuaca ekstrim. Oke. Nah, ini kemudian Pak Wendel, ini terkait juga dengan tidak hanya mungkin kita bahas mengenai curah hujan yang tinggi di wilayah Manokwari. Nah, beberapa pekan terakhir ini mungkin kita juga mengalami cuaca panas. Nah, kalau kita rasakan itu panasnya itu hampir melebihi dari beberapa daerah. Mungkin rasa panas kali. Nah, apakah ini juga terkait dengan informasi-informasi yang mungkin kita dengar atau mungkin kita baca mengenai dampak perubahan El Nino ataupun La Nina. Ataupun Oke. Nah, ini terkait dengan tidak hanya kondisi hujan ya dengan intensitas tinggi yang turun di beberapa wilayah di Manokwari, tapi juga mungkin terkait dengan kondisi panas. Jadi mungkin hari ini atau pagi ini mungkin Pak Wendel juga bisa menjelaskan ke masyarakat, karena mungkin masyarakat punya prediksi ajan sampai ini karena Indonesia mengalami fenomena El Nino ataupun La Nina. Nah, ini juga yang kadang masyarakat tidak begitu paham El Nino ini apa, La Nina ini apa, karena terkadang mungkin masyarakat ini karena La Nina panas atau karena El Nino hujan, seperti itu. Yang mungkin bisa memberikan pencerahan kepada pendengar kita, kepada masyarakat kita, apakah ini juga dampaknya atau bukan? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi pertama ketika kita membahas tentang panas ini, jadi gini, pertama saya mulai dari menjelaskan bagaimana El Nino dan La Nina ya. Iya. Jadi memang masih banyak yang salah mengartikan mengenai El Nino maupun La Nina. Jadi beberapa berita pernah menjelaskan tentang El Nino itu sebagai badai, El Nino itu sebagai ya. Jadi sebenarnya El Nino itu bukan merupakan badai maupun jadi El Nino itu sebenarnya adalah fenomena ekstrim. Fenomena iklim, yaitu kalau kita membayangkan wilayah Indonesia, di sebelah kanan kita di Pulau Papua itu ada Samudra Pasifik. Jadi di Samudra Pasifik itu kita BMKG dan juga bukan hanya BMKG melainkan beberapa lembaga iklim dunia lainnya itu juga mengamati perkembangan suhu muka laut yang ada di wilayah Samudra Pasifik. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata proses menghangatnya, kalau seperti tadi saya jelaskan, suhu muka laut itu menghangat atau lebih panas dari kondisi normalnya, itu kita sebut sebagai El Nino. Nah, kenapa ini menjadi berbahaya dan menjadi ancaman yang serius? Karena El Nino ini mampu mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia, termasuk kita yang ada di Papua Barat, secara khusus di Manokwari juga. Jadi ketika El Nino ini terjadi, maka gampangnya kita membayangkan gini, suhu muka laut di sana memanas dari biasanya sehingga merespon di atmosfer itu terjadi di sana terjadi hujan, kemudian di wilayah Indonesia
itu justru kondisi sebaliknya, yaitu terjadi panas. Secara gampang seperti itu. Jadi El Nino itu merupakan fenomena iklim, yaitu di mana memanasnya suhu muka laut yang ada di Samudra Pasifik dan berpengaruh terhadap kita di Indonesia. Nah, La Nina itu merupakan kebalikan dari El Nino, yaitu mendinginnya suhu muka laut yang ada di Samudra Pasifik. Dampaknya apa? Dampaknya ke wilayah Indonesia, yaitu justru di kita yang akan terjadi hujan. Kalau El Nino tadi di Indonesia biasanya terjadi kekeringan atau panas. Nah, kalau La Nina itu biasanya menyebabkan terjadinya hujan di wilayah Indonesia. Jadi ini adalah fenomena-fenomena iklim yang selalu dimonitor oleh BMKG. Jadi ini tidak terjadi setiap tahun, tetapi ada siklusnya. Kalau kita lihat bicara masalah siklus El Nino dan La Nina, ini juga cukup menarik karena kalau dari berdasarkan kami punya sumber data di tahun 1950 hingga 1980, itu siklus El Nino dan La Nina itu terjadi setiap 5 hingga 7 tahun sekali. Tapi justru pada tahun 1981 hingga saat ini, itu frekuensi kejadian El Nino maupun La Nina itu cepat sekali, hanya 2-3 tahun sudah terjadi. Nah, kondisi saat ini kita sedang menghadapi kondisi El Nino, tetapi sudah mulai melemah kembali ke kondisi netral. Jadi saat ini memang kita secara gradual memantau suhu muka laut yang ada di Pasifik itu sudah mulai menurun, sehingga kondisi El Nino ini sudah mulai berangsur menuju ke kondisi netral. Yang sebelumnya di akhir tahun lalu itu hingga bulan April itu masih terjadi El Nino. Itu mungkin yang dapat jelaskan. Berarti apakah ini bisa dikaitkan juga dengan kondisi cuaca yang terjadi saat ini dengan kondisi La Nina, ataukah ini kondisi yang berbeda? Ya, jadi saat ini memang belum bisa kita prediksi, katakan bahwa ini merupakan kejadian langsung dari faktor La Nina, karena memang saat ini BMKG kita memprediksi bahwa suhu muka laut di wilayah Samudra Pasifik itu sedang menuju netral. Itu jadi tidak ada, mungkin saat ini memang belum terpengaruh dari kondisi faktor El Nino maupun lainnya yang terjadi di Samudra Pasifik, tapi lebih ke faktor lain melihat kondisi yang saat ini sedang terjadi. Nah, Pak Wendel, ini terkait dengan kondisi cuaca saat ini, mungkin Pak Wendel juga punya informasi yang penting untuk masyarakat kita di Padokwari, ya, secara khusus mungkin masyarakat kita juga yang tinggal di daerah-daerah yang katakanlah rawan di saat kondisi hujan turun dalam kapasitas yang mungkin cukup deras, ya. Nah, mungkin ini juga merupakan himbauan untuk masyarakat kita untuk melakukan mitigasi diri, ya, ataupun juga keluarga. Nah, seperti apa yang mungkin bisa menjadi referensi untuk pendengar kita, masyarakat kita, untuk terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah yang rawan bencana, untuk tindakan seperti apa yang harus dilakukan, ya, ketika bencana itu tiba. Ya, berkaitan dengan kondisi cuaca ekstrim, ya? Iya, terkait dengan kondisi cuaca ekstrim. Ya, baik. Pertama, sesuai tugas dan fungsinya BMKG, kami wajib sekali memberikan informasi berkaitan dengan terjadinya cuaca ekstrim. Sehingga kami harapkan itu masyarakat bisa aktif untuk terus memantau media sosial, maupun kami juga punya aplikasi Info BMKG yang bisa diinstal di smartphone dari masyarakat, sehingga bisa diupdate informasi-informasi yang berkaitan dengan cuaca dan iklim ekstrim begitu. Jadi kami secara masif tentu akan memberikan informasi, tetapi juga kami harapkan partisipasi masyarakat dalam merespon kejadian-kejadian ekstrim ini. Jadi paling tidak kalau misalnya kita prediksi akan terjadi hujan ekstrim, maka wilayah-wilayah yang sekiranya
biasanya terjadi longsor, itu ya utamanya longsor dan banjir ya. Iya. Itu mungkin dapat mengantisipasi lebih awal gitu. Jadi sebagai mungkin kalau dari saya ya tidak usah muluk-muluk ya. Ya kita membuang sampah pada tempatnya saja itu kita sudah membantu untuk mengantisipasi cuaca ekstrim, dampak dari cuaca ekstrim gitu. Nah kalau kita lihat kan biasanya banjir itu disebabkan salah satunya dari kita punya drainase yang mungkin kurang bagus sehingga sampah-sampah yang menumpuk juga itu bisa menyebabkan terjadi banjir. Oke, Pak Wengel, sebenarnya banyak yang juga ingin kami dapatkan dari Pak Wengel, ataupun mungkin dari Pak Wengel sendiri masih ada yang ingin disampaikan ke pendengar kita atau ke masyarakat kita terkait dengan kondisi cuaca ekstrim. Saya masih berikan waktu untuk Pak Wengel. Ya, mungkin ada yang masih ingin disampaikan untuk pendengar kita. Oh ya, baik. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita punya letak geografis Indonesia secara umum dan juga kita di Papua secara khusus, Pulau Papua secara khusus, ini wilayah kita ini unik sekali secara geografis. Unik karena pertama kita adalah negara kepulauan dan kita juga dekat sekali dengan garis khatulistiwa. Nah inilah yang menyebabkan Indonesia itu biasanya dijuluki sebagai supermarket bencana. Karena berbagai fenomena cuaca dan iklim yang mempengaruhi kondisi curah hujan wilayah kita itu sangat kompleks sekali. Sehingga meskipun kita di Indonesia nih ya kita boleh berbangga karena wilayah kita punya tanah yang subur seperti itu. Tapi kita ingat bahwa secara geografis kita itu supermarket bencana. Sehingga kita diharapkan harus mampu beradaptasi atau mampu melakukan mitigasi terkait dengan fenomena-fenomena ekstrim, utamanya cuaca dan iklim yang bisa menghasilkan bencana. Jadi kalau mau saya sebutkan bahwa kita ini dipengaruhi oleh banyak sekali dari kacamata saya sebagai forecaster, kita ini wilayah Indonesia dipengaruhi oleh banyak sekali faktor-faktor bagi akibat kita punya letak geografis ya. Jadi kalau mengutip dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu frekuensi kejadian bencana di tahun 2022 itu sebesar 3.544 kejadian. Dan di 2023 itu meningkat menjadi 5.400 kejadian. Nah, 90% ini di bencana ini adalah bencana hidrometeorologi. Yaitu cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan gelombang pasang. Jadi sebenarnya dari kita tuh sudah harus aktif bergerak dan mencari berbagai informasi bagaimana agar wilayah kita itu bisa beradaptasi serta melakukan mitigasi terhadap perubahan yang terjadi saat ini, utamanya berkaitan dengan terjadinya perubahan iklim saat ini. Mungkin dari saya itu. Baik. Pak Wengel, masih banyak yang tentunya ingin kami bahas untuk Anda, namun keterbatasan waktu kami dalam dialog interaktif pagi ini, mungkin statement, katakanlah closing statement dari Pak Wengel untuk pendengar kita seperti apa di akhir dialog interaktif pagi ini. Maaf Bu, putus-putus suaranya Bu. Iya, closing statement dari Pak Wengel untuk pendengar kita terkait dengan dialog interaktif pagi ini dan juga topik kita. Baik. Dari saya terakhir kepada masyarakat dimohon untuk aktif mencari informasi melalui media sosial. Sekarang kan sudah saya rasa semua pasti rata-rata mempunyai media sosial. Dan di media sosial kami selalu memberikan informasi berkaitan dengan cuaca dan iklim. Harapannya mungkin masyarakat bisa lebih peduli
dan lebih mencari tahu tentang informasi-informasi yang dikeluarkan oleh BMKG, dan juga kami punya aplikasi BMKG, yaitu Info BMKG, yang bisa diinstal. Harapannya itu dapat membantu masyarakat untuk sebagai bahan informasi berkaitan dengan cuaca, iklim maupun gempa bumi di dalam aplikasi Info BMKG. Demikian. Baik, Pak Wengel, terima kasih untuk waktu Anda sudah bersedia untuk berbagi informasi dengan kami, tapi juga secara khusus bagi masyarakat di Manokwari dan pendengar kami untuk pagi ini, topik yang betul luar biasa. Di lain waktu kami juga harapkan bahwa nanti kita bisa jumpa kembali untuk membahas topik-topik selanjutnya. Sekali lagi terima kasih untuk ketersediaan waktu ya dari Pak Wengel. Sukses dan selamat menjalankan aktivitas di hari ini.